Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani pada pagi hari ini, Senin tanggal 30 Agustus 2021. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Tuhan sangat baik, telah menyertai dan memberkati kami sepanjang malam. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dalam kekuatan baru pemberian Tuhan. Saat ini Bapa, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah lawatan kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan pahami, dan lebih daripada itu kami melakukannya dalam hidup setiap hari. Ya Bapa di surga, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat yang ke-15, dan yang kedua dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 13. Saya bacakan bagi kita. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Yang kedua dalam Efesus 5 ayat yang ke-13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar, juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya memberikan tema atas firman Tuhan ini, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata MRI? Saya percaya sekali waktu Bapak Ibu pernah mendengar singkatan ini gitu ya. MRI adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil gambar organ, tulang dan jaringan di dalam tubuh secara rinci dan mendalam. Jadi itulah MRI. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai alat bantu diagnosis untuk mengetahui organ tubuh yang tersembunyi dan tidak bisa dideteksi dengan kasat mata, maka bisa dilakukan MRI oleh dokter yang tentu pada bagian atau bidangnya, sehingga mungkin kalau ada sakit penyakit di dalam organ, di dalam tulang dan jaringan di dalam tubuh dapat diketahui secara rinci oleh dokter yang akan memeriksanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam medis MRI dilakukan untuk menyatakan keadaan organ-organ dalam yang tersembunyi atau keadaan tulang maupun jaringan-jaringan yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Lalu di dalam kehidupan iman kita, bagaimanakah caranya kita bisa mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam kegelapan dan mungkin disembunyikan supaya orang lain tidak bisa mengetahuinya. Nah, tentu hal ini sangat sulit Bapak Ibu untuk dideteksi gitu ya. Tetapi meskipun sulit diketahui, kita tahu bahwa dalam firman Tuhan dikatakan ada yang bisa mengetahui setiap perbuatan-perbuatan gelap yang dilakukan secara tersembunyi. Nah, siapakah dia yang dapat mengetahui? Ya, jawabannya pasti adalah Tuhan Allah. Oleh karena itulah dalam kitab Efesus pada bagian ini ditegaskan agar sebagai orang-orang yang memiliki terang dari Tuhan, sudah hidup di dalam iman kepada Tuhan, maka perbuatan-perbuatan kita hendaknya mencerminkan iman kita kepada Tuhan. Secara moral, kita hendaknya hidup tidak bercela agar kita bisa mencerminkan kebaikan Allah kepada orang lain. Inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan. Adalah penting untuk menghindari perbuatan-perbuatan kegelapan
yang tidak berbuahkan apa-apa di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita harus menghindari setiap kesenangan atau kegiatan yang menimbulkan dosa dalam kehidupan kita. Paulus menyuruh kita untuk menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan ini. Karena bila kita diam, kita bisa dianggap menyetujuinya. Tuhan mau agar kita sebagai umat Tuhan bertekad untuk melakukan hal yang benar dalam kehidupan kita. Sebab segala hal yang kita lakukan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup mengetahui setiap hal yang kita pikirkan. Tuhan sanggup mengetahui apapun yang kita lakukan, bahkan yang kita rancangkan di dalam hati yang orang lain tidak bisa mendeteksinya. Tuhan Maha mengetahui, Allah sanggup mengenal kita, Allah mengetahui semuanya tentang kita sehingga tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Bahkan kalau bisa dikatakan cara kerja Tuhan pastilah lebih hebat dari MRI. Ya. Bahkan sehelai rambut kita yang rontok pun Tuhan tahu. Padahal kita tidak pernah memperhatikan, mungkin kita bahkan tidak menghitungnya, tetapi Tuhan tahu. Jadi dalam bagian ini segala sesuatu Tuhan tahu. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga Yesaya mengatakan dalam bagian ini, celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Manusia yang sombong dan tidak menyadari akan keberadaan dirinya, maka ia merasa bahwa tidak akan ada orang atau tidak akan ada siapapun yang bisa mengetahuinya. Ia lupa bahwa ada Tuhan yang tahu segala-galanya, bahkan sampai kedalaman hati dan kehidupan kita pun ia tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, maka sesungguhnya hendak menolong kita agar kita sebagai umat Tuhan senantiasa harus berlaku benar dan jujur kepada diri sendiri, kepada sesama, dan terlebih lagi kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap hal yang kita rencanakan atau yang kita rancangkan dalam hati, hendaknya itu adalah kebaikan yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Segala hal yang kita lakukan seharusnya kita lakukan untuk memuliakan Tuhan dan dalam rangka mengasihi sesama kita. Segala hal yang kita perkatakan hendaknya untuk membangun dan menjadi berkat bagi orang yang mendengarkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selagi ada waktu, mari kita gunakan waktu-waktu ini dengan bijaksana, dengan baik dan benar. Jika selama ini kita berpikir atau saudara berpikir bahwa segala perbuatan dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tidak akan ketahuan, maka bertobatlah sekarang ini di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Maha tahu, semua akan dinyatakannya kelak. Karena itu sebelum hal itu terjadi dalam hidup kita, maka marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan, kembali pada kebenaran Allah, dan telanjangilah perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Maka hidup kita akan bersinar dan kemuliaan Tuhan akan bercahaya di dalam kehidupan kita setiap hari. Ingat bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari kita bawa hidup kita di hadapannya. Mari kita hidup benar dan serahkan segala hal yang telah terjadi dalam hidup kita dalam pimpinan dan kuasa Tuhan dengan pembaharuan demi pembaharuan setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu yang telah menguatkan, meneguhkan dan menegur kami pada hari ini. Bahwa sungguh hanya Engkau-lah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menilik kedalaman hati kami. Bahkan sekalipun kami menyembunyikan segala sesuatu yang kami lakukan di hadapan sesama kami,
tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Karena itu kami mohon Bapa, pimpinlah kami, bimbinglah kami untuk hidup dalam kebenaran, untuk menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan, sehingga hidup kami akan berpadanan pada kehendak Tuhan, dan hidup kami akan menyinarkan terang Allah dalam hari kesehari, dan hidup kami akan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, biarlah firman-Mu ini merema dalam hati kami dan mampukan kami untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Berkatilah kami dalam berusaha dan bekerja. Karuniakanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, keteguhan, dan pengharapan iman bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Inilah permohonan kami Bapa, ungkapan syukur kami. Kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berkarya untuk hari ini, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat meraih janji dan berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan beserta atas kita. Shalom.